Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Saya Feren dan Hai, aku Sinta. jadi Kak Sinta tuh ternyata orang di balik layarnya podcast ini loh. Iya, jadi kalau menurut kalian aku ngambil gambarnya masih jelek ya, itu salah dari aku ya. Karena masih proses belajar kok terusan tapi ya nggak Belajar bagus-bagus. belajar emang terusan. Oh iya, So Kak Sinta, Fren mau nanya, apa nih? Fren mau nanya tentang privacy. Oke, Eh, Kak Sinta, pasti setiap orang tuh ada privacy masing-masing gak sih? pasti, itu pasti. Ya pasti. Nah, kalau dari Kak Sinta sendiri tuh kayak gimana? Kalau privacy buatku tuh hal yang penting sih, karena aku juga menghargai privacy orang lain. Nggak semua hal bisa orang lain tahu tentang kita, dan kita juga nggak yang seharusnya tahu tentang orang lain juga. Itu sih menurutku. Jadi eh, ya walaupun dengan orang terdekat sekalipun, tetap pasti ada privacy, pasti butuh privacy. Oke, kita bagi pembagian nih. Privacy dalam keluarga, Oke. teman, sama pasangan. Nah, kalau dalam keluarga, Kak Sinta, Kalau dalam keluarga tuh, apalagi di umur sekita ini ya, tuh pasti ada hal yang nggak diceritain ke orang tua, itu pasti sih. Karena ya orang tua itu juga nggak hidup di zaman yang kita gitu. Jadi kadang ada hal yang menurut mereka ini nggak baik nih, nggak bener nih. Ini pasti nanti ujung-ujungnya merusak kamu nih, nggak baik. Padahal sebenarnya ya nggak juga gitu loh. Jadi daripada mereka berpemahaman yang enggak ataupun ngiranya yang enggak dan jadi khawatir, ya mending nggak usah tahu. oh berarti kayak misal aku mau ketemu temanku mau ngurusin ini itu padahal main. Kira itu bohong ya? Kalau itu bohong, mending nggak usah cerita sih. Tapi kalau privacy kayak minjam HP, dek minjam HP dong, diliatin semuanya gitu gimana? Aduh, kalau itu ya beruntungnya orang tua aku nggak kayak gitu ya. Cuma eh kayaknya juga dari orang, misalkan nih orang tua yang kayak gitu juga, ya buat apa gitu ya nggak sih? Kalau Karena buat kita, sampai sekarang tuh masih ada Kak oh Sinta masih kayak ada. ngecekin HP, ngecek HP anak gitu. Oh ya, walaupun kayak udah dibolehin pacaran gitu, tapi Iya, tetap dicek. iya. Itu Ya, buat Feren kayak nggak make sense aja sih. iya sih. Apa ya? Karena kalau di luar negeri aja, itu tuh orang tua kalau mau masuk kamar anaknya aja tuh ketok pintu. Ya. Mereka pasti ketok pintu karena mereka menghargai privasi anaknya. Iya. Apa kabar yang di Indo itu loh yang pasang CCTV di kamar? Iya, What itu the fuck? buat apa gitu loh. Gitu. Se nggak percaya itu Iya, memangnya. astaga itu buat apa gitu loh? Iya. Terus kalau mereka tahu anaknya, ya itu malah jadi ini nggak sih, si anak kayak Nggak punya kebebasan. iya nggak punya kebebasan, terus malah nakal-nakalnya di luar gitu gimana? Iya, itu yang bahaya ya. Padahal Iya. harusnya kalau orang tua ya udah ngasih kepercayaan. Nah, misal kalau ketahuan kayak udah mematahkan kepercayaan itu, ya udah nggak usah diizinin lagi dan itu berhak banget buat ngecek segala macam dari si anak. Berarti kamu setuju atau nggak menurut kamu yang ngecek HP gitu? Enggak lah, Enggak ya. enggak lah. Walaupun ya anak kan katanya ya hidup karena orang tua, tapi tetap aja. Anak juga nggak kan nggak minta dilahirin juga. Iya, heeh. Aduh, kalau bahas kayak gitu agak susah ya. Iya sih.
Ya kadang nggak habis pikir aja sih, Iya. sekepo itu gitu ya. Toh juga jadi anak juga nggak yang tertutup banget gitu loh. Misal kalau ada apa-apa pun ya cerita. Misal kalau si anak kayak ngalamin masalah pun pasti cerita kok. Gak harus kayak harus nanya tiap menit tiap detik. Terus misal kalau nggak dibales nge feed call. Oh, berarti kalau itu khawatir ya. Cuman kalau Iya. emang kayak lagi nggak bisa ngangkat atau lagi ada urusan kan ya udah percaya aja gitu kan ya. Tapi Kak Sinta next bakal jadi strict parents gitu nggak sih? Kalau aku Kita bisa enggak sih bilang kayak kayaknya. gini karena kita belum Belum jadi jadi orang orang tua. tua. Cuma ya mungkin nggak yang strict parent banget, tapi lebih ke ya mending izin. Terus ya nggak bakal yang sampai ngeributin gitu-gitu loh. Dan Paling kayak bisa gitu sih. dikasih warning sendiri. Lebih gitu ya, sebisa mungkin bikin si anak itu nyaman sama kita. Kalau mereka nyaman sama kita pasti ya apa aja tuh cerita gitu. Eh, Kalau dari Kak Sinta lebih baik anak sama anak tuh jadi temen atau jadi orang tua? Kayak mama sama anak gitu apa temen? Karena kalau temen itu bisa jadi si anak ngelunjak. Iya benar. Ya mungkin pakai dua treatment itu Iya kali ya, sih. tetap menyesuaikan kondisi lah. Iya sih. Misal Jadi kalau tetap dia kalau kita ngelarang atau apa yang emang itu baik buat dia, ya dia masih mau nurut gitu. ngelarangnya harus ada alasannya. Kalau Iya, enggak, ya anak nggak bakalan tahu kalau itu salahnya kenapa. iya, Malah jadinya bohong gitu kan. benar itu Iya aku sih. setuju. Kalau teman, kalau teman gimana? Kalau temen, aku ini sih tipikal yang kalau cerita ke temen tuh, misal nih ngomongin kerjaan, cerita sama si ini, terus ngomongin keluarga, cerita sama ini, ngomongin percintaan, ngomong sama ini gitu. Jadi kayak beda-beda gitu loh. Terbagi. Ya terbagi. Cuma ya Ada ada ya, Vera juga. baru tahu kayak gitu. Karena kayak Oh, lupa deh, Vera nggak punya teman. loh aku kayak gitu tuh juga justru karena ya jarang ada teman deket yang aku ceritain semuanya emang. Cuma kadang tuh tergantung momen juga sih emang kalau tiba-tiba lagi butuh banget nih temen cerita terus ada temen yang pas bisa dengerin ya aku cerita semua. Cuma nggak yang semuanya banget kan pastinya. Cuma di hal itu aja gitu sih. Tapi kalau Kalau Feren, kalau menurut Vera emang nggak gimana ya? Kita sama orang tua aja ada hal yang nggak bisa kita omongin. Maksudnya kayak ya emang itu privacy. Kalau sama temen, sekarang kan zamannya temen makan temen nih. oh oke. Temen makan. Oke, ya Feren menggebu banget nih. Emang lagi kenapa? Nggak apa-apa. Vera lagi ngomongin yang zaman sekarang aja sih. Oh iya, sekarang Iya. kan juga close friend bisa jadi cepu ya Iya. sekarang. Iya. Udah teman makan teman, close friend jadi cepu. Nah, terus mau percaya siapa dong di pertemanan itu? Berarti kamu juga tipikal orang yang masih ada privacy ya di antara temennya. Kalau dulu nggak Kasinta. Oh ya. Terus apa nih yang bikin berubah pikiran nih? Kalau dulu Feren ya mungkin Feren kayak nganggep temen tuh orang yang baik buat Feren. Oke. Apalagi sahabat nih. Nah, jadi kayak Udah percaya banget gitu ya. ya pasti ya Feren kayak wah part of my life. Ya udah Feren ya percaya-percaya aja. Misal kalau Feren ada masalah selalu cerita, ada apa-apa selalu cerita. Tapi tapi ternyata ya udah ternyata Nggak bisa menjaga kepercayaan. iya ternyata begitu menusuk terus Segala hal privacy kamu yang diceritain ke dia kayak diomong-omongin gitu ya. nah kalau itu udah pasti jadi kayak even
kamu jangan cerita siapa-siapa ya. Ya kok masih ada. Terus di belakangnya masih ada pacar, Oh, masih iya. ada temen yang satu. Nah, Kayak itu. di konten platform sebelah tuh loh. Oh iya. Karena kadang privacy itu emang jadi hal yang seru buat diomongin kan. Iya. Yang ngomongin aib orang itu emang seru. Iya, jadi ya kalian jaga-jaga privacy juga lah ya. Jangan Jangan gampang percaya pokoknya ya sama jangan teman. gampang percaya, apalagi sama sahabat sendiri. Pokoknya tuh jangan nganggap temen itu jangan nganggap teman baik itu emang sahabat kamu. Karena susah. Buat jadiin orang sahabat itu susah menurut Farhan. Iya. Apalagi dalam ya usia kita ini sekarang yang 20-an gitu-gitu kan Temennya apa tuh ya? nggak kamu doang gitu loh, temennya masih banyak. Masih banyak. Iya. Kadang aja ada grup di luar grup. Kayak gitu kan. Kadang aja ada grup yang kamu nggak ikut sendiri gitu. Iya. Jadi kalau kamu bilang kok sepi nih grupnya. Aduh. Padahal udah bikin grup yang lain Iya. gitu mereka. Nggak ada kamunya gitu. Ya jangan percaya sama temen. Kalau ada masalah ya udah, menurut Feren mending cerita aja ke orang yang menurut Feren emang nggak kenal gitu sih Kak Sinta. Karena kalau cerita ke orang yang nggak kenal kayak ya dia nggak ada urusan apa-apa gitu loh. Mau ngomongin juga ngomongin ke siapa. Menurut Feren kayak gitu sih. Nggak kenal tuh berarti yang gimana? Tiba-tiba kita ketemu orang gitu. Kalau dari cerita teman-teman Feren kayak anonim kayak gitu loh, cerita kayak Di sosmed gitu. eh, Ya mungkin tuh sebagian orang lah ya yang ya bisa juga bisa cerita gitu. ke orang yang emang orang itu sendiri tuh kayak don't give a fuck sama sekitar. Oh iya, Kalau itu cuek gitu. enak banget buat temen cerita. Iya. Kalau temennya oke ini sahabat nih, sahabat Iya. sahabat kita sendiri deh, Hmm. tapi tukang gosip, tukang lemes. Wah, kalau kamu cerita, ya udah, siap-siap cerita itu bakal nyebar, Iya. even sahabat sendiri. Apalagi sekarang kan intensitas sama temen dan ke pasangan tuh pasti lebih sering ke pasangan kan. Nah, itu. Pasti ya paling nggak mereka bakal ceritain ke pacarnya ya nggak Nah. sih? Walaupun kita udah bilang jangan cerita siapa-siapa ya, Itu biasanya it's just the pasti bullshit. sih. Iya. Karena Karena ngomong kosong banget. iya sekarang cowok aja tuh Doyan gibah. Sama aja sebenarnya bukan cuma cewek. Cowok juga kadang kalau ngumpul suka gibah. Iya nggak sih? Tapi pernah nggak sih Kak Sinta kayak gini, jangan cerita siapa-siapa ya, kalau nggak kamu mandul gitu. Ternyata, Zaman dulu banget ya. ternyata diceritain ke cowoknya gitu. Sama aja ya. Mandul beneran abis. Nah itu berarti menurutku privacy itu juga emang harus dijaga ya berarti ya. Iya. Eh, Mending kayak temen itu orang lain. Nggak semua yang ada di kita temen harus tahu. Iya. Nah kalau pasangan, Kak Sinta. Pasangan juga sama sih. Menurutku nggak harus semua hal tahu. Apalagi dalam konteks pacar ya. Kan pernah rame tuh. Jadi kayak pacar pas habis putus akhirnya diumbar lah. Gitu-gitu kan pasti ada kan. Nah, Untungnya Feren belum pernah. ya semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang kayak gitu ya. Yang kayak buat apa jelas. gitu loh. Nah, menurutku tetap butuh sih privacy sih. Walaupun kayak udah tiap hari ketemu ataupun sering bareng, tetap pasti ada lah. Even bilang kamu kalau ada masalah cerita, nggak usah dipendam, ada aku. Kalau kamu nggak cerita, aku tuh buat apa gitu. Tapi tetap aja dipendam gitu. Ya, maksudnya cerita, cuma tetap punya privacy yang gak diceritain ke dia kalau emang itu nggak bisa diceritain. Kalau aku sih kayak gitu, tetap adalah hal yang nggak diceritain. Kalau aku sih kayak gitu. Iya sih.
Ya bener sih, kayak even kita emang terbuka banget, ya pasti ada beberapa hal yang emang kita nggak ceritain. Tapi kalau Kasina dalam pacaran nih, itu saling ngecek HP gitu nggak sih? Kalau aku sih tipikal orang yang enggak suka kayak gitu sih. Kenapa? Karena ya mungkin cuma pinjem, kalau cuma pinjem HP gitu-gitu sih menurutku nggak masalah sih ya. Minjemnya bukannya kayak buka Chat gitu-gitu. privacy gitu. Aku nggak masalah sih kalau aku kayak gitu, cuma kayak harus tetap izin, nggak Aku bisa yang pinjam HP-mu ya gitu. ya mau lihat apa gitu-gitu, pasti harus kayak gitu. Dan aku pun juga kalau ke pasangan pasti nanya juga boleh nggak gitu mau Kalau lihat. nggak boleh, Ya harus ini sih, emang nggak bolehnya kenapa gitu kan, pasti itu kan langsung kan pasti nanya emang nggak bolehnya kenapa gitu. Terus kalau emang alasannya dia emang ada privacy yang semacam dari keluarga lah, atau emang di kerjaan dia yang emang nggak boleh ada orang lain tahu, ya udah aku oh ya udah kayak gitu paling sih. Cuma setelah itu pasti kayak curiga, rada curiga gitu. tapi bisa kalau ada privacy dari keluarga, ya kan berarti yang bagian keluarganya diumpetin aja dulu, yang lain nggak apa-apa. Ya kalau sempet, kalau mau Enggak, maksudnya minjemnya kayak tiba-tiba. di depan mata, oh yang keluarga tak umpetin dulu ya, misal kalau emang nggak mau dia tahu, kamu tahu. Ya bisa sih harusnya kayak gitu ya. Cuma kan kadang ada juga orang yang HP itu privacy dari segala privacy lah gitu. Pokoknya hal terdekat kita yang emang banyak privacy di situ kan pasti HP kan. Kalau aku sih tipikal orang yang menghargai privasi orang lain juga. Kalau misalkan aku nggak boleh pinjem HP ya udah sih kalau aku. Atau juga misal kalau kita udah saling menghargai privacy masing-masing, berarti kita udah percaya satu sama lain, ya kan? Iya. Cuman gimana kalau yang nggak pernah buka HP-nya pasangan, terus kayak ya udah just minjem, saya pinjem dong HP, mau apa? Buat buka-buka aja gitu. Terus malah dibilangin kayak kamu nggak percaya sama aku, kayak gitu gimana? Maksudnya kayak ya memang kalau nggak ada apa-apa ya udah buka kan nggak masalah kan, toh juga nggak yang tiap hari ngecek. Iya sih. Sebenarnya kayak gitu juga harus ada kesepakatan juga lah ya, kalau punya pasangan boleh tahu sampai hal apa, atau boleh saling buka HP atau enggak gitu. Cuma ya kadang kan itu kita tuh juga jadi orang pas ketemu langsung sama lewat HP kan beda pastinya. Nah kadang kan ada orang yang mikirnya kayak aku tuh sebenarnya nggak kayak gini, aku tuh cuma ya kalau di HP tuh ya buat seru-seruan aja sih, padahal sebenarnya aku orangnya nggak kayak gitu gitu loh. Kan ada tuh yang kayak gitu, kan pasti kamu juga menemui orang yang kalau ketemu langsung kayak gimana, kalau lewat chat juga kayak gimana, kan pasti kayak gitu. Iya. Makanya ya udahlah, mending kamu nggak usah tahu aku kalau di HP atau di chat di apa tuh kayak gimana gitu. Allah Halibi kali. Nah, ini Halibi. Kayak gini deh. Padahal kayak kita kayak nggak pernah ngecek HP nih misal. Itu kurang percaya apa gitu loh. Paham gak sih? Tapi tetap tiba-tiba ngecek gitu. Iya, sekali pinjam memang nggak boleh. Ya mungkin harus bilang dulu kali ya, izin. Iya, iya kan izin. Saya pinjam HP dong, mau ngecek. Tapi kamu sendiri yang buka HP-nya atau dibukain? Ya dibukain lah. Misal kalau ada password ya udah dibukain nih. Heeh. Terus tuh tak Tunjukin pegang. doang Itu gitu. gimana? Ya itu sih aku balik lagi ke alasan dia tadi ya. Cuma emang kalau dalam pasangan sih emang kurang bisa diterima ya kayak gitu ya. Ya Emang mungkin harus. ada yang ditutupin sih, udah gitu aja. Iya itu tuh pasti ya. Kan kita makhluk sosial nih pasti.
nggak mungkin pasti kan juga kalau pasangan kita tahu kita sama temen deket chatnya kelihatan deket banget gitu-gitu kan pasti ini orang ngapain nih sama dia kok chatnya sampai kayak gini padahal ya cuma temen deket cuma kan malah jadi curiga kayak gitu. Ya kan nanya, ini kok chatnya kayak gini sayang, kan bisa jelasin. Nah, Ya. kalau menemukan, oh kalau nggak ngebolehin ternyata emang, ya emang punya selingkuhan ke atau emang genit atau ganjeng gatel, nggak ada yang tahu juga kan. Kayak serba salah nggak sih, maksudnya kayak kita udah ngasih kepercayaan, terus kayak ada privacy masing-masing dengan ya HP masing-masing, nggak ngecek sama sekali. Tapi percayalah, kayak misal kalau ada something wrong pasti bakal ketahuan kok. Ya. nggak Nah perlu itu nggak perlu kayak kita curiga tiap hari, nggak perlu. lama-lama pasti ya bakal ketahuan kok. Iya, dan kita sebagai cewek itu punya feeling yang kuat. Ya. Cuma kan juga apa namanya kadang juga cek-cek HP gitu tuh nyari penyakit juga ya nggak sih? Iya sih, nyari penyakit. Nah Kayak itu yang sih. awalnya itu kayak kepo banget, ah bodo amat, aku harus tahu, aku harus tahu. Nggak, habis itu ya emang kecewa banget, dan itu ngasih trauma sih. Nah, kalau aku ya itu mendingan jangan sering-sering ngecek HP satu sama lain tuh biar menghindari cari-cari penyakit kayak gitu. Ya kalau misal emang si pasangan itu nggak baik buat kamu, ya pasti suatu saat bakal dikasih lihat. Pasti sih. Semua yang ditutup-tutupin itu pasti nggak bakal bertahan lama juga. Ya, apa itu yang nggak jadi ya? Ya, Nungguin nih padahal. Tapi kalau Feren berarti ngebolehin nih HP-nya kalau dicek sama pasangan gitu-gitu. Mau dicek, Feren aku pinjem HP kamu, mau lihat dong boleh, gitu-gitu. Kamu ngebolehin? boleh. Karena kamu tipikal orang yang main bersih gitu, mau dibersihin gitu, dihapus gitu, Enggak atau sih. gimana? Eh, gimana ya? Feren kalau sama pasangan, misal ada orang yang kayak ganjen atau apa, oh wah, Feren selalu cerita. Oh ya, Bukan yang kayak Feren tutupin, terus Feren balesin ganjenin balik tuh enggak. terus kalau temen deket cowok, Tahu, harus tahu. Ini teman dekat Feren, ini teman dekat Feren, ya harus tahu. Karena kayak ya biar nggak saling curiga aja. berarti walaupun nih kamu emang nggak ada hal yang ditutupin sama dia, tetap ngebolehin lah ya. Maksudnya nggak yang privacy yang di luar hubungan kalian, misal antara keluarga lah, antara kamu sama keluarga kamu, ataupun ada kejadian apa gitu-gitu juga kamu kasih tahu semua gitu. Ya beberapa sih. Ya emang nggak semuanya harus tahu juga sih Kak Sinta. Dan ya misal kalau ada masalah tentang pasangan, ya kadang ya cerita ke keluarga juga. Cuma ya tetap adalah privacy ya Iya, kita pokoknya sama. nggak semua bisa diceritain. Dan kalau Feren tekanin sih, kalau misal ada orang yang udah percaya ke kamu, ya jangan berani-berani buat matahin kepercayaan itu. Soalnya buat bangun kepercayaan lagi tuh susah ya. Susah. Banget. Lagi habis ngelakuin kesalahan terus sudah dimaafin, terus kayak jadi curiga, jadi posesif. Jangan salahin yang udah ngasih kepercayaan itu. Introspeksi diri juga ya. Iya, salah siapa udah matahin. Kayak gitu sih. Ya intinya punya privacy itu juga penting. Penting. Cuma Tapi jangan sampai menipu lah. jangan alibi, so alibi. Iya. Cakep lu. Ya kayak gitu sih. Iya. Padahal emang ada. Aduh. Oh udahlah. Ya Cut. udahlah gitu. Jadi kita yang terbawa suasana sendiri ya. Iya. Gedek tau. Iya. Gedek ngeliat yang kayak gitu. Apa sih? Kayak
apa ya, pengen banget gitu dilihat orang, ini orang tahu banget ya gini-gini, padahal udah dikasih kepercayaan sama orang lain tapi malah Iya. dicerita-ceritain. Gimana kalau eh, pacarnya yang backstreet? Nah, nggak dipublish karena ya privacy, mending kita enjoy sendiri berdua lebih enak gitu. Atau karena emang nggak mau ketahuan cewek yang satu, cowok yang satunya. Gimana tuh? Kalau kayak gitu tuh ini sih ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Ada juga nih, ya contohnya kayak si Ardito kemarin kan, tahu-taunya udah nikah, padahal nggak pernah nge-publish nih ceweknya siapa. Ya itu kan emang, tapi dia ada kepentingan kan, dia nggak pengen hatersnya tuh nge-hatersin ceweknya juga. Cuma ya kalau buat kalian yang siapa sih, orang-orang aja juga nggak tahu gitu ya, paling nggak kan menghargai lah ya, mempublish gitu sih. Menurutku itu juga penting sih, salah satu bentuk ya menghargai pasangan juga Iya, sih, iya. kayak gitu. Dan menurut Feren juga kita harus tahu masa lalu pasangan kayak gimana. Karena Ya. itu bakal berimpact banget sama kitanya sendiri. Kalau kita nerapin A, tapi ternyata pasangan tuh masih B, ya percuma. Oh, Ya nggak sih? kayak ya itu berarti udah wataknya dia lah ya, Iya, dari dulu iya. kayak gitu gitu. Misal nih, pasangan itu emang udah gatel, terus udah sama kita dengan alibi, ada privacy masing-masing, kayak nggak usah kayak ngecek-ngecek HP gitu. Tapi ternyata ya emang itu alibinya dia, emang ya gatel gitu. Jadi ya kita harus tahu masa lalunya pasangan. Ya baiknya emang sebelum pacaran saling mengenal dulu lah ya. Iya, jangan Terus langsung satu. Kayak iya, apa sih itu, gimana? yang mana? Ih, masa nggak tahu? Nggak tahu. Sat. Terus, yuk, terus pacaran. Ah, Sinta nggak tahu. Nggak tahu yang itu. Ada lah pokoknya itu. Tapi juga cari tahunya tuh jangan cari tahu dari pasangan doang, tapi dari teman-teman dia juga gitu loh. Dan tapi jangan semua omongan teman-teman dipercaya juga, Iya. harus difilter juga. Cuma paling kan pasti ada mostly lah nih ngomong kayak gini nih. Kalau udah dari 5 orang lah katakan ngomong kayak gini ya, nggak mungkin mereka bersekongkol kan 5 orang buat ngomong kayak gitu. Cuma ya gitu. So terima kasih buat Kak Sinta yang udah ngeluangin waktu buat Feren. Sama-sama, Feren. Dan makasih juga buat Bangker, karena Bangker selama ini sudah mengasih tempat buat Iya. Feren ngobrol. Kita selama ini di bunker loh tagnya. Iya. Makasih Bangker. Alamatnya pasti Oke. tahu, Jalan Imam Bonjol, samping Indomaret Imam Bonjol. Ya, kalau lewat harus mampir gitu. Kiri jalan deh. Hmm. So makasih guys. Bye bye. Terima kasih Kak Sinta. Bye bye.